Legenda Alwe Naga, kisah naga dari Aceh. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Aceh, hiduplah seorang sultan yang bijaksana bernama Sultan Meurah. Sultan Meurah dikenal sebagai pemimpin yang selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Setiap minggu, ia akan berkeliling ke desa-desa untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Suatu hari, saat ia mengunjungi sebuah desa di dekat Bukit Lamnyong, ia mendengar keluhan dari para petani. "Tuanku Sultan, hewan ternak kami sering hilang secara misterius," keluh seorang petani dengan wajah penuh kecemasan. "Tadi malam, sapi saya hilang dan beberapa hari yang lalu, 2 kambing tetangga juga hilang." "Benar sekali, tuanku. Selain itu, kami juga sering merasakan gempa bumi yang sepertinya berasal dari Bukit Lamnyong. Gempa tersebut menyebabkan tanah longsor yang berbahaya bagi kami yang tinggal di sekitar bukit." Sang Sultan mengerit dahi, menunjukkan keprihatinannya. "Sejak kapan ini terjadi?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh perhatian. "Ini sudah berlangsung lama, tuanku, bahkan sebelum ayah tuanku meninggal," jawab seorang petani tua yang terlihat bijaksana. Mendengar keluhan ini, sang Sultan memutuskan untuk mengirim sahabatnya yang terpercaya, Renggali, untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di bukit tersebut. Renggali adalah putra dari Sultan Alam, sahabat karib Sultan Meurah. Renggali segera berangkat ke Bukit Lamnyong. Ia mendaki bukit dengan penuh kehati-hatian, menjelajahi setiap sudut dari utara ke selatan, dari atas hingga ke bawah. Di puncak bukit, ia menemukan sebuah genangan air yang luas dan anehnya, air itu tampak hangat. Ketika ia mendekat genangan tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Putra Raja Linge." Suara itu bergema membuat Renggali terkejut dan waspada. Ia mencari sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor naga besar yang tersembunyi di balik semak belukar. "Siapa kamu?" tanya Renggali dengan suara tegas namun penasaran. "Aku adalah naga yang dulu merupakan sahabat ayahmu." jawab naga itu dengan suara yang dalam dan penuh penyesalan. "Aku telah lama menanti hari ini untuk mengakui kesalahanku." Renggali mendekat dengan hati-hati. Matanya memperhatikan setiap gerakan naga tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu terjebak di sini?" Naga itu menarik napas panjang, matanya yang besar tampak sedih. "Dulu, aku diperintahkan oleh Sultan Alam untuk mengantarkan pedang kepada sahabatnya, Tuan Tapa dan Raja Linge. Sebagai imbalan, Tuan Tapa memberiku 6 ekor kerbau. Namun, dalam perjalanan, aku tergoda untuk memakan 2 ekor kerbau tersebut. Untuk menutupi kesalahanku, aku menfitnah salah satu anak buah Raja Linge dan dia dibunuh oleh Raja Linge. Ketika aku kembali memakan 2 ekor kerbau lagi, aku menfitnah anak buah Raja Linge yang tersisa dan dia pun dibunuh. Akhirnya, Raja Linge menyadari bahwa akulah yang bersalah dan menusukkan pedangnya kepada aku, membuatku lumpuh
yang terjebak di sini. Renggali mendengarkan dengan seksama, hatinya dipenuhi rasa iba. Mengapa kamu tidak meminta bantuan ayahku? Ketika aku minta bantuan, ayahmu sudah tiada. Aku terjebak di sini, menyesali kesalahanku setiap hari. Jawab naga tersebut dengan suara yang penuh kepedihan. Renggali kembali ke istana untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada Sultan Meurah. Mendengar cerita tersebut, Sultan Meurah memutuskan untuk membantu naga tersebut. Ia bersama Renggali kembali ke Bukit Lamnyong untuk menemui naga. Wahai naga, kami datang untuk membebaskanmu dari penderitaanmu, kata Sultan Meurah dengan suara penuh wibawa namun lembut. Sultan Meurah dan Renggali kemudian mencabut pedang yang selama ini membuat naga lumpuh. Setelah pedang tersebut dicabut, naga itu merasa lega dan berterima kasih. Terima kasih Sultan Meurah. Terima kasih Renggali. Aku akan kembali ke laut tempat asalku, kata sang naga tersebut dengan air mata kebahagiaan dan penyesalan mengalir dari matanya yang besar. Dengan perlahan naga itu menggeser tubuhnya menuju laut, meninggalkan jejak berupa sungai kecil di sepanjang perjalanannya. Sungai kecil itu kemudian dikenal sebagai Alue Naga, yang berasal dari kata alue yang berarti sungai dalam bahasa Aceh dan naga yang merujuk pada naga tersebut. Setelah kejadian itu, penduduk desa tidak lagi kehilangan hewan ternak mereka dan gempa yang sering terjadi di Bukit Lamnyong pun hilang. Desa tersebut kembali hidup damai dan tentram. Sultan Meurah terus memimpin dengan bijaksana, selalu mendengarkan dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Legenda Alue Naga tidak hanya menyampaikan pesan tentang kejujuran dan tanggung jawab, tetapi juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Kebohongan dan pengkhianatan mungkin dapat menutupi kebenaran untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Naga tersebut menyesali kesalahannya dan diberi kesempatan untuk kembali ke asalnya, menunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Nah, itulah cerita kisah naga dari Aceh. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang akan kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.